Amin. ya. Baik. Ya, baik kita mulai ya. Izin Ibu dan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal Materi. yakin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lord of the world, and peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his friend, also for to all followers until to the doomsday. Brother and sister, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Welcome to our program visiting lecture at program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, Sirojul Falah Islamic University. Today we will talk about the how we can understand about the state of art and novelty in our research. I think our topic is very important for us, specifically for the student at magister level. And our speaker is an amazing person, an amazing senior lecturer from the Pakuan University Bogor. Inshallah Ta'ala, we have about 30 or 45 minutes. But before that, let's we listen the keynote speech for or from our director, Dr. Zainal Abidin, MSE. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Please, your time, director. Oke, thanks Mr. Misno MA MH MPD. Atur nuhun. Baik, yang saya hormati ya Direktur P3M STI Sirajul Falah ya, yang hari ini sangat energik sekali ya untuk membawakan sebuah tuntunan ilmu tentunya yang akan nanti diberikan secara luas ya, akan dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya oleh teman kita, saudara kita yang dari Universitas Pakuan Bogor. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Zainal Arifin ya, dari Pasca Pendidikan Dasar Universitas Pakuan Bogor ya, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimudahkan umur apa rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa ibu bapak peserta webinar pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua diberkati ya, umur yang panjang, kemudian rizki yang berlimpah dan halal. Tentunya kita semua selalu diberikan petunjuk jalan yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rob. Salawat beserta salam
mudah-mudahan dicurahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana Al-Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, tak lupa kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Amin. ya robbal alamin. Bapak eh, pembawa acara atau host ya, Pak Dr. Misno, dan yang saya banggakan serta yang saya hormati, Bapak Dr. Zainal Arifin. Sepertinya acara ini, kegiatan ini sangat bagus dan sangat baik. Salah satunya adalah visiting lecture untuk berbagi ilmu pengetahuan yang dipunyai atau yang ada di dalam isi kepala Pak Dr. Zainal Abidin. Ini kita sangat beruntung sekali. Arifin ya, kita sangat beruntung sekali. Sangat beruntung sekali ya, kita akan diberikan ilmu ya, diberikan ilmu pengetahuan tentang bagaimana sih kebaruan daripada sebuah penelitian, yang tentunya kebaruan-kebaruan inilah yang menjadi pembeda atau penciri khas dari penelitian yang kita teliti, serta bagaimana menyusun atau mencari referensi-referensi sehingga penelitian-penelitian kita yang akan kita lakukan ya, khususnya Ibu Bapak ya, yang S2 yang insya Allah di tahun ini akan menyusun tesisnya, maupun ada juga yang hadir di S1 ya Pak Dr. Misno, banyak yang Iya, juga betul. di S1. Mhm. Ini tugas akhirnya untuk menyusun skripsi maupun tesisnya. Ini kesempatan yang baik ya, yang jarang sekali didapatkan. Nah, tentunya pada malam hari ini kita seperti ketiban bintang ya, ketiban bintang. Ada salah satu dosen yang memang mumpuni di bidang hal tersebut, yaitu Pak Dr. Zainal Arifin. Nah, untuk itu saya sebagai nakhoda di Magister Pendidikan Agama Islam STAI Sirojul Palah ya, sangat berbahagia dan sangat beruntung ketika pada malam hari ini ya, Pak Dr. Zainal Arifin akan memberikan pengalamannya, pengetahuannya, sains dan teknologinya terkait dengan kebaruan-kebaruan dari sebuah penelitian, serta membuat referensi-referensi yang tentunya referensi-referensi yang memang di setiap perguruan tinggi itu kalau membuat state of art untuk jurnal biasanya 5 tahun terakhir. Dan buku-buku yang tentunya yang akan dijadikan referensi tentunya harus relevan dengan apa yang akan atau sedang diteliti. Ya. Yang kedua, saya merasa terhormat dan merasa tersanjung ketika perguruan tinggi STAI Sirojul Palah kedatangan tamu agung, walaupun hanya di ruang Zoom Meet, yaitu datang dari Universitas Pakuan untuk berbagi ilmu. Hatur nuhun Pak Dr. Zainal Arifin ya, yang ilmu yang akan Bapak berikan itu sangat dinanti oleh teman-teman kami di STAI Sirojul Palah. Nah, untuk itu Ibu Bapak peserta webinar kali ini, kalau disimak eh, eh,
sampai akhir pembelajaran, buat pembelajaran kita semua. Itu saja pengantar dari saya. Semoga acara ini, kegiatan ini tidak hanya sampai di sini saja, ada next sessionnya. Season 2, season 3 sampai mahasiswa-mahasiswi STHI Sirojul Palah kaya dengan ilmu pengetahuan terkait dengan penulisan-penulisan karya ilmiah. Atur nuhun atas visiting lecture-nya Pak Dr. Zainal Arifin. Mangga dilanjut untuk memberikan materinya, memberikan ilmu pengetahuannya ya kepada mahasiswa-mahasiswi kami. Atur nuhun, mohon maaf bila mana ada bahasa yang kurang berkenan dan ada kata yang salah karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalam jajid. Jazakallahu khairan ala takdimihi ila ustadina al-kiram. Lakin yakni qala Ustaz Zainal lastu ustadzan, lakin mudiran. Idan saakul jazakallahu khairan ala takdimihi ila mudirinal kiram, mudir fi kuliah magister pendidikan agama Islam atau tarbiyah al-islamiyah. Ya ayuhal ikhwah wa wal an yakni nadkhul ila barnamij al awal wa qabla dzalik arafna anna tanmiyatut tarbiyatul islamiyah al yaum laisa faqat yakni fi masalan fi madrasah lil yakni madza tusamma lid daulah lakin aidan yakni fil madrasah atau mungkin fil masjid wa fi kullu yakni al muassasah fi Indonesia wa kama arafna wa fahimna aidan anna manhaj atau mabhas hada atau tariqah hadhihi hiya aham minal bahas atau minal maudu wala budda alaina an nafham kaifa at-tariqah wal manhaj wa kaifa al-bahas khasatan yakni fi al-maudu atau fil maudu tarbiyatul islamiyah. Before going to our main program, let's I read the profile or CV Dr. Mr. or Muhammad Zainal Arifin MPD. He was born in Magelang, 27 November. I not say the years, yeah, and his alumni from UNJ at 2021, yeah, from UNJ. Today, he is the senior lecturer at the Pakuan University Bogor and have the Mora Scholarship from the Religion or Kementerian Agama at 2014. And then today, he is secretary for the PhD program Manajemen Pendidikan at Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. He wrote about maybe 20 or 25 books. The one is, the title is Implementation of Blended Learning in Math. And then a Google Assistant for Research, almost for social research, Mendeley training course, and other maybe short course from the government and others maybe institution for, of course, in the application and FIFO. Everyone can email our speaker today zainal.baru@gmail.com. Hatur nuhun kasadayana punten pilih ngawagel lami waktosna nya kangge mendengarkan orang sami-sami sahur Pak Dr. Zainal. Like actually I speak in English or Arabic, but I love Indonesia and I'm Indonesia. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin. It's your time untuk mengajarkan kepada kita bersama terkait dengan sebenarnya sampai di mana sih terkait dengan state of art specifically in Islamic education and then the novelty. I think it's important for the student at Magister pendidikan agama Islam ya Islamic education kayak gimana sih sebenarnya novelty
dan juga nanti dari sisi state of art-nya. Menghemat waktu, saya berikan sepenuhnya waktu kepada Bapak Dr. Zainal Arifin. Beliau saat ini adalah sekretaris di program studi doktoral ya manajemen pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Mangga, silahkan. Your time. Terima kasih Pak Dr. Misno, FPI MHMPD ya. Kemudian juga saudaraku, sahabatku juga Pak Dr. Jenal Abidin, SI, Bapak dan Ibu, barangkali ada ibu-ibu di sini ya yang turut hadir dalam webinar atau mungkin lecture ya, yang memang bentuk kerjasama antara Unitas Pakuan dengan Steve Sirojul Falah. Belum saya menyampaikan materi Bapak dan Ibu, ini adalah bentuk kasih sayang karena memang Unitas Pakuan beberapa lulusannya dan beberapa ada yang ini yang menjadi mahasiswa di lembaga kami, dan ini juga menjadi wujud nyata pengabdian masyarakat. Insya Allah, Jadi luar saya biasa. diberikan momentum luar biasa kepada Pak Dr. Misno, luar biasa, sangat gercep sekali. Saya mengenal beliau itu adalah sosok yang satset gitu, sosok yang sangat ulet. Jadi saya berharap sekali ini tidak hanya sampai di sini ya, seperti yang sampaikan oleh Pak Direktur tadi, bisa berlanjut dalam bentuk apapun nanti ke depan. Dan kita meyakini bahwa apa yang kita akan sampaikan, kemudian pencerahan apapun itu bisa bermanfaat dan menilai pahala bagi kita. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya disclaimer dulu, saya bukan ahli, tapi adalah orang yang memang terus belajar dan sampai ini juga tetap belajar. Jadi saya meyakini benar bahwa bukan tidak mungkin dari nanti ada diskusi-diskusi yang sangat membangun, saya bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya pribadi sebagai tambahan pemikiran dan sebagainya. Jadi kita sama-sama belajar saja Bapak Ibu, kalaupun ada memang pengalaman-pengalaman saya itu adalah seujung kuku mungkin daripada pengalaman Bapak dan Ibu semua yang hadir di Zoom meeting pada malam hari. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi belum apa-apa udah disclaimer dulu Pak Misno. Takut Iya, pertanyaannya luar susah-susah. biasa ini ulama kiai ini jadi zuhud banget gitu ya. Padahal beliau tuh luar biasa sekali. Ini justru kami ya sekali lagi yang mengucapkan terima kasih sudah hadir, dan tadi saya juga sangat setuju sekali ini adalah pertama awal yang indah di Surajul Falah. Kami harapkan bisa next itu lebih banyak lagi. Ini juga tadi karena sebagian untuk mahasiswa, padahal ini mestinya itu untuk seluruh dosen ini di Ya, Persatuan Nusantara harapan nih. saya begitu Pak. Betul, betul. Mm-mm. Siap, siap. Ya, eh, saya juga mohon maaf ini sebelumnya, saya sudah membuat jauh ya karena beberapa materi sudah saya sampaikan di beberapa tempat. Tetapi terkendala ternyata Office saya kena masalah. Jadi saya tidak bisa membuka. Jadi saya baru saja belum lama ini download Office yang 2010. Jadi yang extension PPTX nggak bisa dibuka Pak Dokter Misno. Jadi Hmm. aduh, makanya tadi habis maghrib saya oprek-oprek buat Hmm. lagi Pak. Kalau bisa Karena saya dikirim di WA sebenarnya boleh dikirim tuh, saya bisa sharekan itu kalau ada iya, waktu itu. maksudnya karena memang saya kira ini materi yang pernah beberapa kali saya sampaikan di beberapa tempat. Jadi saya punya filenya, ternyata Word Office-nya bermasalah, tidak bisa buka. Saya repair tadi sore. Eh, ya jadi Oke, mohon maaf kalau tampilannya tidak bagus. Karena suratnya dalam tempo sebahagia-bahagianya. oke, Kira-kira siap. itu. Tapi biasanya Jawamiul Kalim, jadi singkat, padat, merayap. Silakan Pak Dokter, Terima mangga. kasih. Kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, kelihatan jelas, Kelihatan jelas, Pak. clear. Ini saya tidak menggunakan background apapun ya. Karena memang file aslinya tidak bisa dibuka di laptop saya. Oke, Bapak dan Ibu semua, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Misno, kemudian Bapak Dr. Jainal Abidin, Bapak dan Ibu struktural dan dosen pengajar yang ada di seluruh sekolah, Bapak dan Ibu mahasiswa dan hadirin sekalian, pada malam ini saya mencoba berbagi sedikit tentang novelty dan state of the art dalam penelitian pendidikan. Ya, nanti ke depannya bisa dikembangkan sesuai dengan permintaan untuk penelitian pendidikan di pendidikan agama. Ibu semua. Nanti saya sih sikap biasanya kalau Zoom seperti ini mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya di tengah-tengah nggak jadi masalah ya karena memang kita keterbatasan waktu. Bapak dan Ibu semua biasanya ketika kita memulai membuat proposal itu biasanya kita akan bingung. Jadi pertama itu pasti bingung ya kalau punya keahlian terbiasa membuat proposal, mengajukan hibah dan sebagainya pasti ini bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa saja. Tapi saya mencoba mendalami bagaimana kalau mahasiswa S1 bahkan S2 ya memang tidak punya background penelitian. Biasanya itu akan bingung ke dalam menyusun ide penelitian, kemudian di bab satu proposal sudah mentok duluan menulis apa yang mau diteliti dan punya kekhawatiran. Sudah banyak judul pada proposal yang diajukan itu. Nah ini biasanya terjadi karena kita tidak memahami seperti apa kesenjangan penelitian, kebaruannya akan seperti apa, dan lain sebagainya Bapak dan Ibu semua. Nah, itu ada ada beberapa kata kunci yang sering memang digunakan dan mafhum digunakan oleh para peneliti yaitu adalah novelty, research gap dan kok novelty dua kali ini salah ketik saya Pak Wisnu mohon maaf. Satu lagi adalah SOTA ya, state of the art ya. Ini beberapa buku yang saya pakai rujukan. Ada bukunya Criswell, kemudian Rich Design. Nanti buku ini secara PDF akan saya berikan ke panitia ya, ke Pak Misno dan sebagainya, untuk bisa dibagi ke panitia, kepada peserta termasuk slide yang sedang saya sampaikan di sini. Kemudian ada bukunya Socialist Method dari Alan Brain, kemudian dan The Practice of Social Research dari Albert B. Ini ada beberapa buku yang saya pakai untuk rujukan dalam menyusun PPT pada malam. Nah, kemudian juga ada bukunya Robert Kiyosaki. Jadi kita memiliki kesepahaman dulu apa itu novelty, nanti apa itu skip dan apa itu state of the art. Bapak dan Ibu sekalian, novelty itu seringkali ditemukan dalam pemahaman yang lebih dalam atau perspektif baru terhadap fenomena yang sudah ada. Di novelty itu seringkali ditemukan dalam pemahaman yang lebih mendalam atau perspektif baru terhadap fenomena yang sudah ada. Nah, novelty atau dalam bahasa Indonesia kebaruan itu bisa berupa aplikasi teori yang ada pada konteks yang berbeda atau pengembangan kerangka konseptual baru untuk menganalisis data ya. Ini saya sadur dari bukunya Yin dalam buku Case Study Research Design and Method ya. Ini seperti itu. Jadi pemahaman yang lebih dalam atau perspektif baru terhadap fenomena yang ada. Sedangkan Crosswell walaupun bukunya terlalu tebal sekali Bapak dan Ibu memiliki makna novelty adalah kontribusi unik yang diberikan oleh sebuah penelitian terhadap literatur yang ada. Nah, kontribusi itu apa? Kontribusi itu yang dimaksud di sini adalah penemuan hubungan baru antar variabel. Jadi boleh macam-macam itu. Bisa penemuan baru antar variabel, bisa pengembangan instrumen penelitian lebih valid, dan penggunaan metode inovatif. Gunanya apa dari semua ini? Untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dalam bukunya desainnya, Griswold juga menekankan pentingnya mengidentifikasi gap. Gap itu kesenjangan dalam literatur. Ya.
Kesenjangan ini diperlukan menurut Ismail. Kenapa? Karena dari kesenjangan inilah kita bisa menunjukkan di mana letak kebaruan dari topik penelitian yang kita akan ajukan. Seperti itu, Bapak. Sedangkan menurut Alberti, bahwa novelty itu kemampuan sebuah penelitian untuk menambah pengetahuan pada bidang ilmu tersebut. Jadi beda-beda ya apa definisi yang diungkap para ahli. Jadi kalau Alberti mengatakan bahwa kemampuan sebuah penelitian untuk menambah pengetahuan pada bidang ilmu tertentu. Kalau menurut Berbi tidak ada penambahan pengetahuan terhadap topik yang Bapak Ibu bukan, maka novelty-nya dianggap tidak ada. Nah, untuk mencapai kebaruan tadi, kita diperlukan apa yang diperlukan? Yang pertama yang diperlukan adalah kita harus menemukan fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya. Nah ya, menemukan fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya itu diperlukan tadi, nanti akan diperlukan SOTA ya, state of the art. Karena kita tidak akan tahu fakta yang belum pernah terungkap sebelum kita membaca yang sudah ada. Oleh karena itu diperlukan kita untuk menguji ulang temuan. Jadi yang kedua selain menemukan fakta, kita menguji ulang temuan. Menguji ulang temuan dari penelitian terdahulu dengan populasi yang berbeda. Atau membangun teori baru. Saya sedikit cerita Bapak Ibu semua, kebetulan disertasi saya itu adalah yang kedua. Jadi saya menguji ulang temuan tentang bladder turning ya dari seorang profesor di Australia. Kemudian dari penelitian tersebut kemudian saya uji dalam populasi yang berbeda. Nah, kemudian ujinya itu saya menggunakan analis faktor, kemudian saya uji dengan pendekatan SEM ya, PLS. Hasilnya kita membangun sebuah teori. Nah, jadi Bapak dan Ibu penting kalau kita sudah di program doktoral atau ya setidaknya di magister sudah mulai dikenalkan bagaimana kita menguji ulang. Contoh misalkan kalau kita berbicara dalam bidang pendidikan ya, ada teori Piaget, Brenner dan lain sebagainya itu perlu diuji apakah itu masih adaptif dalam dunia kita saat ini. Apakah memang sudah tidak lagi layak digunakan. Nah, kita perlu membangun teori baru bahwa memang apabila memang teori tersebut sudah tidak layak atau tidak bisa digunakan, maka ini perlu ada penelitian yang lebih. Bapak dan Ibu semua, kalau kita lihat beberapa buku, terutama buku-buku yang memang ditulis oleh peneliti-peneliti luar, itu secara kontekstual itu suka terlihat historis sejarahnya bahwa ini tahun sekian, kemudian pada teori ini kelemahannya seperti apa. Nah, seorang peneliti nanti diharapkan bisa seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ya, jadi BRB berharap bahwa novelty itu harus berkontribusi pada akumulasi pengetahuan ilmiah. Jadi bukan replikasi tanpa tujuan, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita rujuk dari bukunya The Practice of Social Research tadi, bahwa kontribusi pada pengetahuan itu diperlukan sebagai tujuan kita memperoleh novelty, bukan sekedar replikasi. Pada tingkatan paling sederhana, kalau kita lihat, misalkan yang kedua Bapak Ibu, menguji ulang temuan dari penelitian dahulu dengan populasi yang berbeda. Di beberapa pendapat yang paling umum ditemukan, terutama untuk tingkatan strata 1 atau bahkan strata 2, ditemukan beberapa judul penelitian yang sama. Di penelitian yang dengan judul yang sama itu bisa dimaknai sebagai kebaruan apabila memiliki populasi yang berbeda. Karena populasi yang berbeda bisa menghasilkan simpulan yang bisa juga berbeda. Nah, simpulan yang berbeda itu akan sangat dibutuhkan Bapak Ibu dalam membangun sebuah proposal
Karena kita dalam penelitian relevan, jadi kalau di dalam dalam kajian itu ada yang disebut penelitian relevan. Penelitian relevan itu tidak hanya penelitian yang simpulannya mendukung hasil yang kita temukan. Tapi kita juga harus menghadirkan memang apa yang mempunyai tolak belakang atau hasil yang berbeda dari apa yang sudah kita temukan atau yang akan kita coba lakukan dalam penelitian. Ya, itu seperti itu. Itu ketua yayasan. Ya. Oh, yang tadi. Nah, kemudian dalam buku Social Research Method, penelitian dari Oxford, Bapak dan Ibu, Alan Brand mengatakan bahwa novelty adalah sebuah kontribusi substantif dan teoritis. Ya. Ini kontribusinya tidak hanya secara teoritis, substantif juga diperlukan, menurut Alan Brand. Artinya kebaruan itu tidak hanya terletak pada temuan baru, nah ya, tetapi juga pada kemampuan penelitian untuk menantang asumsi yang ada. Nah, itu tadi. Jadi kembali yang tadi. Jadi kalau kita lihat teori-teori perkembangan belajar dan sebagainya, rata-rata sudah berusia tua sekali tuh. Ada yang usia 60 tahun, ada yang usia 40 tahun, 30 tahun. Jadi para ahli pakar psikologi yang memang sudah sangat tua ya, yang usia pun 80-90 tahun sekarang. Jadi itu perlu kita menantang diri kita untuk menantang asumsi yang sudah ada. Nah, gitu ya. Supaya apa? Cakupan teori yang ada itu sudah mapan ya, supaya lebih mapan lagi. Ya. Menurut Alan Bryan bahwa novelty itu akan diukur, ini penting ya, akan diukur dari seberapa besar penelitian dapat memicu diskusi baru atau arah penelitian lebih lanjut. Makanya kalau dalam istilah saya dulu di UNJ itu ada istilahnya judul itu harus cetar membahana. Cetar membahana itu artinya ketika membuat judul bahwa judul itu membuat diksi yang memang seakan-akan mendobrak apa pakaian umum lah gitu. Jadi kenapa demikian? Karena kalau itu yang terjadi, maka temuan Bapak dan Ibu itu akan menjadi atau memunculkan diskusi-diskusi baru. Nah, itu menarik. Ya, sangat menarik lagi kalau memang ada seperti itu. Jadi sesuatu yang baru itu kemudian menjadi kalau orang sekarang bilangnya viral ya, viral gitu. Karena memang memicu selama novelty yang kita bangun tidak memicu diskusi baru, menurut Alan Brand itu belum dikatakan novelty yang sempurna. Atau setidaknya bahwa novelty yang kita temukan itu dapat juga memancing peneliti lain meneliti ke arah yang lebih lanjut. Itu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi perlu diteliti lebih lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa kegiatan kalau di tingkat doktoral di kami itu ada yang sebutnya action plan. Action plan itu bagaimana si apa namanya calon promovendus atau calon dokter itu mempresentasikan hasil penelitian. Sebenarnya semakin luas hasil penelitian itu diwacanakan atau disampaikan, itu harapannya memacu diskusi baru. Nah, harusnya kita lebih berani menentang paten yang sudah berlaku secara umum, supaya kita memiliki daya reaksi dari para peneliti-peneliti lain. Itu yang diinginkan seperti itu. Jadi kalau ada hal yang aneh, seperti itu. Nah, seperti itu. Contoh sederhana kan, ada penelitian bahwa ternyata yang paling gampang ya, obat diet itu justru membuat badan menjadi gemuk. Nah, itu kan orang kan, "Oh, masa sih seperti itu." Nah, itu akan memicu diskusi baru. Nah, kira-kira seperti Bapak Ibu. Nah, kemudian menurut Jonathan Gudik bahwa novelty itu adalah alasan utama. Nah, ini alasan utama. Alasan utama dilakukannya sebuah penelitian. Jadi dari kalimat pertama sudah cukup star ini. Apa star itu? Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki novelty dari proposal yang Bapak Ibu
itu akan ajukan, maka itu tidak menjadi sebuah proposal penelitian kalau begitu. Kenapa? Karena alasan utama dilakukannya sebuah penelitian itu adalah adanya novelty yang akan kita coba bangun. Jadi kalau tidak ada argumen kuat mengapa penelitian itu harus dilakukan, itu tidak jadi proposal. Ya, jadi memang kita harus bedakan. Kadang-kadang seperti apa atau kapan penelitian itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban akademik, tapi juga kita harus bersikap ideal kapan penelitian itu memang layak untuk diajukan, proposal itu layak diajukan sebagai penelitian karena memiliki novelty. Oleh karena itu argumen ini harus akarnya kuat. Akar kuat itu karena kita mengisi rongga-rongga pengetahuan yang memang belum ada. Jadi oleh karena itu novelty bisa kita katakan sebagai celah. Nah ya, celah yang diisi oleh penelitian. Celahnya bisa celah apa? Bisa celah empiris, bisa celah teoritis, bisa celah dari segi metodologis. Nanti kita akan bahas ya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan novelty, jelas menurut Jonathan Green dalam buku The Foundation of Research bahwa pentingnya peneliti melakukan tinjauan literatur yang komprehensif dalam jelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi dan membenarkan kebaruan penelitian akan kita bahas. Jadi tidak ada novelty tanpa tinjauan literatur yang komprehensif. Nah, sekarang kalau kita bicaranya dalam bentuk ideal, penelitian itu ideal jika penelitian tersebut didanai oleh pihak lain. Beberapa yang paling misalkan kalau Litap Dimas, nah Litap Dimas, kalau di Kemenak namanya apa? SIM, lupa. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi penelitian yang didanai oleh hibah itu menjadi hal utama. Jadi kalau kita lihat novelty itu sering dipahami sebagai unsur kebaruan yang menjadi kontribusi utama penelitian. Jadi kalau tidak ada novelty, maka penelitian Bapak dan Ibu tidak akan lulus sebagai hibah. Kalau nggak ada novelty. Jadi ini merupakan kriteria apakah penelitian itu layak dinanai atau dipublikasikan dengan penelitian biasa. Oleh sebab itu, Kemenristek mengharapkan mendorong para peneliti ya kita untuk menemukan novelty yang dapat mengisi kesenjangan penelitian. Nah, gitu. Jadi, kalau tadi kita bicara novelty kebaruan, kita sudah masuk ke istilah researchscape, kesenjangan penelitian yang belum diisi oleh peneliti sebelumnya. Nanti kita akan masuk sebagai langkah-langkah seperti apa ya. Nah, secara umum apa saja sih yang dianggap sebagai novelty? Yang pertama, sama dengan beberapa pendapat di asal, bahwa adanya temuan baru. Temuan baru itu bisa menghasilkan teori, bisa menghasilkan konsep, atau model baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua adalah improvisasi atau perbaikan. Jadi penelitian itu mengembangkan, menyempurnakan teori. Jadi kalau kita mengembangkan atau menyempurnakan teori yang ada, metode yang ada, teknologi yang sudah ada, itu juga merupakan bagian novelty dalam subbagian improvisasi. Dengan catatan apa?
bahwa teori yang ada, yang telah kita sempurnakan, metode yang kita sempurnakan, teknologi yang disempurnakan itu membuat bahwa masyarakat pengguna menjadi lebih efektif dan relevan. Jadi efektif dan relevan, Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau kita, Bapak, yang paling mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita lihat saja paling mudah ini HP kita yang kita pakai. HP ini adalah contoh penelitian R&D ya, design, yang merupakan novelty. Ini paling gampang nih kalau lihat novelty contohnya seperti apa Pak. Lihat aja handphone Bapak. Handphone itu setidaknya kalau kita lihat pada poin kedua itu adalah improvisasi atau perbaikan. Kenapa? Menyempurnakan generasi HP sebelumnya. Jadi kalau dulu ada jaringan 2G, 3G, 4G, 5G itu adalah contoh-contoh bagaimana pengembangan sebuah teknologi. Supaya apa? Lebih efektif dan lebih relevan. Jadi saya masih ingat ketika dulu punya HP jadul Nokia 9210, Siemens C70 zaman dulu, teksnya masih teks biasa, kemudian muncul yang disebut dengan GPRS, kemudian muncul gambar yang bentuknya masih kotak-kotak. Lalu ketika di motor saya berpikir suatu saat nanti pasti gambarnya lebih jelas, lebih bagus. Bahkan saya berpikir waktu itu suatu saat kita bisa nelpon menggunakan HP dengan melihat wajahnya langsung. Dan itu terjadi pada hari ini. Sudah semakin tipis handphone yang kita gunakan, semakin lebar layar yang kita gunakan, RAM-nya yang digunakan juga semakin besar, storage-nya penyimpanan juga semakin besar, kemudian aplikasi yang ditanamkan dalam HP juga semakin besar. Itu contoh improvisasi atau perbaikan novelty. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau dalam sebuah merek handphone itu ada beberapa series. Tujuannya apa? Menguasai pasar. Pasar apa? Pasar yang relevan. Kalau orang yang menyenangi handphone dengan kualitas kamera terbaik, maka produsen HP akan mengeluarkan seri seperti ini. Nah, gitu. Ada orang yang suka tidak terlalu mementingkan kualitas jepretan kamera atau video, tapi lebih suka bermain game. Maka si produsen HP akan mengeluarkan model seperti ini dan seterusnya. Contoh itu paling mudah dalam teknologi, Bapak dan. Nah, berikutnya novelty itu didanai jika dia mampu melakukan bantahan interpretation. Penelitian menyanggah atau membuktikan kelemahan dari suatu teori itu dianggap novelty. Ini luar biasa ya. Dan bantahan dari teori itu adalah teori yang sudah mapan sebelumnya. Kalau dalam jajaran sains itu sudah sangat tidak aneh Bapak Ibu. Beberapa temuan dari A ke B, A dibantah oleh B dibantah oleh C dan sebagainya itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya saya ambil contoh yang paling mudah ya di bidang saya karena kebetulan saya concern di statistika itu ada yang menggunakan SEM PLS atau Bapak Ibu ketika menggunakan sampel penelitian ya sampel penelitian dalam SEM itu berapa banyak, nah itu banyak sekali historisnya. Yang pertama, dahulu ada yang menyatakan bahwa 10 kali dari jalur yang ada kalikan 10. Kemudian ada yang buat rumus lagi, kemudian ada sekian-sekian. Yang terbaru ternyata membuat untuk menentukan sebuah sampel penelitian itu dalam penelitian reflektif ya, itu ternyata kita harus membuat parallel study dengan 30 responden, kemudian melihat koefisien daripada parallel study tadi. Contoh, dan semua itu eh, dibantah dengan penelitian atau dibantah dengan rumus tertentu sehingga ini nyatakan salah dan seterusnya. Itu dalam ilmu sains sudah sangat biasa seperti itu.
Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya, SOTA, State of the Art. Ya, kalau di bukunya John Criswell yang tadi saya sampaikan tidak ada secara langsung beliau menyatakan tentang SOTA. Tidak ada ya. Dan ditemukan tuh kalimat seperti itu. Tapi ada pembahasan tentang yang disebut dengan tinjauan literatur atau identifikasi kesenjangan. Nah, Ibu. Jadi cara mengidentifikasi apa yang telah ditemukan atau dilakukanlah itu yang disebut dengan SOTA. Di mana ketika kita telah mengidentifikasi apa yang telah dilakukan, disitulah muncul celah ruang kita untuk memberikan kontribusi baru. Seperti itu. Sedangkan kalau menurut Robert, kayak ini tuh ada disebutkan current state of the art. Jadi kaitannya dalam penelitian di sini studi kasus ya, case tadi itu terutama bahwa state of the art itu berbicara tentang konsep relevan yang berhubungan dengan konteks metodologi penelitian yang terus berkembang. Nah, itu terus berkembang. Makanya tadi diistilahkan oleh Pak Dr. Misno, biasanya kalau untuk tujuan proposal diambil 5 tahun terakhir. Seperti itu ya. Kenapa 5 tahun terakhir? Karena harapannya 5 tahun terakhir itu mengalahkan teori, mengalahkan temuan di tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Itu alasan kenapa diambil 5 tahun terakhir. Ya. Walaupun di beberapa kasus banyak juga apa penelitian yang 5 tahun terakhir itu kebanyakan malah mendukung penelitian yang sudah ada. Makanya yang paling susah itu menemukan penelitian yang bertolak belakang atau yang menggunakan bantahan. Yang menarik ya, menarik. Nah, jadi kalau lihat bukunya El-Babian tadi yang sudah saya sampaikan, state of the art itu merujuk kata kajian literatur. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kajian literatur, mau sistematik literatur review, ada scoping review, dan lain sebagainya, ada meta analysis, itu semua adalah dalam rangka Bapak dan Ibu melihat state of the art dari topik yang itu seperti itu ya. Jadi kalau Alhambra itu mencakup evaluasi dan rangkuman seperti apa. Kalau Jonathan Grigg jelas dia sama tadi ya rujukannya kepada pengembangan teknologi dan kajian literatur. Jadi dari beberapa yang tadi saya sudah sampaikan di sana, semuanya itu menuju kepada kajian literatur luas dan sampai di sini Bapak Ibu karena masih banyak yang perlu saya sampaikan, saya persilakan bila memang ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, dipersilahkan. Barangkali ada dulu. Silakan nih Bapak sekalian mau bertanya. Terutama ini kalau saya perhatikan levelnya memang cukup lumayan Pak Dokter ini, Pak Dokter Zainal Arifin. Jadi levelnya cukup tinggi ya, tapi menarik. Paling pertanyaan yang paling mendasar biasanya Pak Dr. Zainal nih. Jadi istilahnya itu saya mau membuat sebuah tesis mahasiswa nih pasca ya, ataupun yang masuk S1 juga. Saya mau membuat skripsi atau tesis. Kemudian novelty itu nggak tahu di mana gitu ya. Jadi pertanyaan yang paling muncul tentu saja adalah walaupun nanti mungkin akan dibahas gitu ya, tapi nantilah. Jadi bagaimana cara menemukan novelty dan juga menemukan state of art. Itu mungkin perwakilan nanti juga akan dijawab ya. Tapi kita berikan kesempatan dulu nih. Nah, silakan kalau yang mau bertanya langsung ya. Biar karena pembahasannya ini memang nggak cukup sekali nih ya dan levelnya tadi Ya, master and PhD program ya tentu saja. Silakan ada yang mau bertanya dulu nih. ayo Iya. Silakan bisa pertanyaan langsung gerak. raise hand atau langsung open mic-nya. Kalau tidak ada mungkin nanti bisa boleh langsung lanjutkan Pak Dokter. Oke. Ada Bapak dan Ibu? Belum ya? Ya, belum lanjut saja nggak apa-apa, silakan. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin lanjutkan. Kita masuk ke hubungan antara SOTA dan novelty. Jadi menyambung pertanyaan Pak Mino tadi ya, tapi kita masih ke
bentuk definitif dulu, belum ke praktek. Saya meyakini ini tidak mungkin saya sampaikan dalam satu pertemuan. Jelas ya, Iya, kalau untuk betul. praktikal itu jelas tidak satu pertemuan. Tapi Ya, Pak Dokter, ada yang setidaknya mau bertanya dulu nih. Punten dipotong, Pak oh, Dokter. silakan, silakan. Ada yang mau bertanya ini tapi di chat room ya. Ini dari jauh soalnya nih. Ini dari Pak Muhammad Mahmudi dari STI Al Mujtama di Pamekasan, Madura nih. Jadi Oh iya, Pak. pertanyaannya ya, kalau di jurnal yang levelnya Scopus nih, apakah juga sama diperlukan adanya novelty dan juga state of art-nya dalam artikelnya itu? Pak Dokter, silahkan, Mangga. Oke. Kebetulan ada beberapa tulisan saya di Skopus yang akan saya sampaikan nanti Bapak Ibu tentang eh, state of the art Bapak Ibu ya. Jadi itu menjadi suatu hal yang sangat sangat sangat. Jadi kalau nggak ada novel itu Double ya, sudah triple, di-reject di triple awal, ya. udah di-reject di Mhm. awal Pak Dr. Wisnu itu pasti ya. Jadi Bapak Ibu memang kita harus melihat celah-celah ya dan melihat celah kalau untuk paper berkualitas tinggi itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat beberapa paper yang memang baik itu kadang-kadang satu kalimat saja itu rujukannya bisa 6 kali satu kalimat itu saking memang sangat rigid sekali dalam membuat sebuah literatur. Kalau kita kan kadang-kadang satu rujukan dua paragraf itu inti Iya. memang susah ya untuk itu. Tapi kita akan mencoba Hmm. Bapak Ibu. Jadi memang Bapak itu pertanyaan dari Pak Bapak Sepati Pamekasan Pak itu Muhammad menjadi Mahmudi. ya Mhm. Pak Muhammad Nafudi bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mutlak ya kalau kita menulis di paper kualitas tinggi. Sekarang tidak hanya kualitas tinggi ya, Sinta 2 pun sudah seperti itu. Sinta 2 sekarang kita luar biasa ya, sudah harus ada novelty di situ ya. Dan itu memang bagus, terutama untuk yang mau mengajukan rektor kepala, Bapak Ibu. Itu diharapkan tidak hanya publish, tapi juga ada review dari editor atau dari itu reviewer supaya kita juga melihat telah di mana kesalahan dalam perusahaan kita. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan melanjutkan, Pak Dr. Misno izin melanjutkan. Silakan lanjut, Prof. Ya, hubungan antara SOTA dan novelty ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada lingkaran yang dibagi. Jadi ya pasti dalam research cycle itu kita lihat paling paling goals-nya adalah publish. Jadi kita dalam menulis dalam membuat penelitian maka goal yang paling itu adalah mempublishnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari arah pukul ini kalau jam dinding itu jam 10 mungkin ya 10-11 dari ya membaca. Jadi kita memang harus membaca dulu sebelum kita membuat proposal. Dari membaca itu kita munculkan ide yang ada. Dari ide yang ada kita membangun ide tersebut, kemudian mengembangkannya, merencanakan, merekod dan memproses. Semua itu butuh lingkaran dalam sebuah penelitian. Nah, Bapak dan Ibu, SOTA atau state of the art itu adalah titik awal atau fondasi, ya, titik awal atau fondasi. Apa dikatakan titik awal dan fondasi? Karena ada beberapa hal di SOTA yang memang eh, merujuk pada pemahaman terkini tentang suatu topik, ya, atau temuan yang paling maju dan diakui, nah, gitu ya. Jadi tidak hanya itu, tapi topiknya itu paling maju dan diakui. Jadi untuk mendapatkan topik yang paling maju dan diakui jelas kita harus mengambil daripada artikel-artikel yang bereputasi. Jadi setidaknya kalau kita menulis di jurnal yang berindeks Sinta, kita ambil yang Sinta 1, Sinta 2. 3, 4, 5 dibuat. Ya, 6 gimana Pak ya? Walaupun saya meyakini tidak selalu 3, 4, 5, 6 itu jelek, tapi setidaknya kita berharap dengan mengambil apa namanya artikel di jurnal-jurnal yang memiliki indeks Sinta yang tinggi, kita bisa mendapatkan apa namanya temuan penelitian yang kita anggap paling maju dan diakui. Jadi sebelum memulai penelitian, seorang peneliti itu dia kan
melakukan kajian literatur yang mendalam untuk mengidentifikasi SOTA. Nah, dalam proses SOTA ini, Bapak dan Ibu, kita punya 3 hal. Yang pertama jelas mengidentifikasi risk gap. Jadi peneliti itu dapat menemukan, nah ya, menemukan apa? Menemukan area mana yang belum diteliti. Pertanyaan apa yang belum bisa dijawab. Atau setidaknya kelemahan apa dari metode-metode yang sudah ada. Jadi kalau ada satu topiknya itu bagus sekali, tapi kalau kita lihat, kok menggunakan survei ya, bagaimana kalau pakai eksperimen, bagaimana kalau R&D, kalau bagaimana itu seperti itu Bapak Ibu. Kita harus cari celahnya. Yang kedua, membangun di atas pengetahuan yang ada. Apa maknanya? Jadi state of the art ini memastikan bahwa penelitian yang baru atau proposal yang baru kita ajukan tidak mengulangi pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, ini penting nih ya. Jadi tidak mengulangi pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi kalau sudah dilakukan oleh orang lain, apalagi dengan metode yang sangat baik, tidak perlu kita lakukan kembali Bapak Ibu. Ya, jadi yang kedua itu membangun di atas pengetahuan yang ada. Pak, bagaimana kalau sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, maka tugas kita memperluas atau mempenyempurnakan apa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, menentukan batasan penelitian. Jika kita pahami SOTA sebagai titik awal fondasi, maka kita sebagai peneliti dapat menetapkan ruang lingkup penelitian yang ada dengan jelas. Jadi mana batasannya? Jadi kita dapat batasannya lebih jelas. Membedakan apa yang sudah diketahui dari apa yang sudah peneliti terdahulu lakukan atau temukan. Jadi batasannya penelitian jelas. Itu seperti itu ya. Jadi SOTA itu sebagai titik awal fondasi. Yang kedua, kalau tadi SOTA berarti berikutnya adalah novelty. Tujuan atau kontribusi. Nah, itu ya. Novelty sebagai tujuan kontribusi. Apa? Novelty kan seperti yang kita sampaikan tadi adalah unsur kebaruan yang dibawa oleh proposal penelitian kita. Nah, kontribusi ini selayaknya adalah kontribusi unik yang jarang ditemukan, yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, Bapak dan Ibu. Jadi jelas, novelty tidak dapat ditemukan tanpa kita memiliki pemahaman yang kuat tentang SOTA atau state of the art. Tidak bisa. Dengan kata lain, kita sebagai peneliti tidak bisa mengklaim sesuatu. Sesuatu itu terbaru atau tidak jika kita tidak tahu itu sudah ada atau belum. Ya. Ini punya saya baru nih. Nah, siapa baru? Nah, mana lihat jejaknya mana? Nah, Bapak dan Ibu sebagai peneliti harus menampilkan jejaknya kalau memang kita baru. Seperti itu. Nah, hubungannya kita lihat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama mengisi kesenjangan atau gap. Jadi SOTA dapat menemukan kesenjangan atau gap. Novelty atau kebaruan itu muncul ketika penelitian kita berhasil mengisi risk gap. Ruang celah yang kosong tadi. Dari apa ruang yang celah yang kosong tadi? Dari hasil identifikasi analisis SOTA itu jelas. Jadi kita tidak bisa bicara novelty kalau belum ada SOTA. Yang kedua, novelty punya kontribusi sebagai melampaui SOTA itu sendiri. Jelas. Ya. Sebuah penelitian dikatakan memiliki kebaruan atau temuan, baik temuan, metode atau teori, kalau sudah melampaui state of the art dari yang sudah ada. Ya, kalau tadi saya katakan saya memberikan contoh yang paling mudah teknologi Bapak dan Ibu. Ketika HP dulu masih teksnya warnanya hitam putih,
Kadang-kadang ingat ya awal tahun 2000-an Pak Misno kalau masih ingat itu cuman ganti apa ya, ganti lampu ada kuningnya. Jadi si handphone ketika nyala ada kuningnya atau merahnya. Iya, betul. Zaman dulu Pak. Mhm. Itu udah hebat banget ya. Tiba-tiba muncul HP polifonik. Oh, udah keren tuh. Bunyinya udah beda. Tidak lagi monokrom tapi sudah ada treble-nya. Terus sampai sekarang alhamdulillah ya itu contoh ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berhasil menciptakan teknologi yang lebih unggul. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh HP-HP yang dulu pernah sangat unggul sekali. Saya ambil contoh Nokia. Nokia dulu sangat hebat luar biasa. Pokoknya kalau HP itu mau mereknya Samsung, mereknya Ericsson, pokoknya Nokia weh. Ini sekarang aman Nokia di mana? Seperti karena novelty yang dibangun oleh perusahaan itu, seperti itu ya. Contoh paling mudah adalah BlackBerry Bapak Ibu. BlackBerry itu populer 10 tahun yang lalu. Sekarang BlackBerry entah kemana. Sudah tidak. Itu contohnya seperti itu ya. Novelty-nya tidak. Jadi dalam proses seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, itu kita harus membuktikan keterbatasan SOTA. Jadi si novelty itu juga dapat berupa pembuktian bahwa SOTA yang kita kaji sudah tidak lagi relevan. Itu bagus ya. Jadi SOTA atau state of the art yang kita kaji kayaknya udah nggak relevan deh. Karena tidak relevan, maka kita punya celah untuk melihat kelemahan apa yang paling signifikan di situ. Ya, ya seperti itu. Oh, contoh misalkan tadi kalau saya ambil contoh teori perkembangan anak gitu ya. Itu jadul sekali, itu sudah lama sekali. Sekarang anak sudah berubah, perilaku anak sudah berubah, teknologi sudah membaur. Jadi cara belajar anak zaman dulu mungkin ketika Pak Misno SD dengan anak SD zaman sekarang pasti sangat 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 jauh sekali berbeda. Oleh sebab itu Betul. perlu melihat relevan atau tidak. Itu seperti itu. Jadi singkatnya Bapak Ibu, jadi SOTA itu adalah pemahaman tentang apa yang sudah berhasil atau diimplementasikan dan SOTA. Sedangkan novelty adalah upaya meningkatkan, ya kan gitu, meningkatkan, memodifikasi, menemukan sesuatu baru dari SOTA tersebut. Lah novelty. Itu Bapak dan Ibu ya. Ya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, silahkan ada yang mau bertanya. Ada. Saya nanti langsung ya dari Pak Dokter ya. Silahkan. Mungkin satu Pak Dokter ya, yang apa namanya tadi mungkin menarik hanya simpel saja. Apa nih hubungannya atau perbedaannya tadi antara SOTA dengan riset gap gitu ya. Riset gap dengan SOTA ini apa nih perbedaannya nih Pak Dokter nih, boleh nih. Oke, terima kasih. SOTA itu ibarat kita belanja ke pasar. Atau jangan pasar lah ke susah ya. Kita Mhm. belanja ke sebuah supermarket ya, paketnya Mhm. apapun lah itu. Jadi kita keliling dari pintu kasir, kita muter gitu. Kita dapatkan banyak merek, merek makanan, minuman, aksesoris, sabun, minyak goreng, Indomie. Saya lagi bayangin Indomaret Mhm. dan Alfamart ini. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Itu SOTA. Nah, dari kita lihat SOTA tadi, oh ternyata kok di sini nggak ada yang jualan stok ya. Mhm. Itu kan celahnya di situ. Berarti tidak Mhm. ada dijual makanan-makanan yang memang tidak tahan lama. Bagaimana seorang peneliti atau sebuah, anggaplah saya seorang pengembang makanan ya, menciptakan sebuah makanan yang secara umum itu tidak akan bertahan lama, tapi bisa dikemas sedemikian rupa sehingga makanan itu layak untuk ditempatkan atau dijual di supermarket. Nah, itu salahnya itu. Lihat selain seperti Mhm. itu.
yaitu adalah escape-nya. Baru kita bicara novelty-nya, memodifikasi yang sudah ada, ya, meningkatkan yang sudah ada, punya daya jual, kemasannya seperti apa dan sebagainya. Itu contoh paling mudah, mungkin analogi saya, kita belanja ke sebuah supermarket, kita lihat semua barang, jadi sama seperti ketika Sota kita melakukan literatur review. Sebanyak-banyaknya apa kajian ilmu yang kita baca, kita pelajari, kita akan melihat ada celah bolong di mana. Nah, celah bolong itu adalah business gap-nya, Bapak. Kira-kira itu Pak Dokter Bis. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti kalau tadi dari Pak Dr. Zainal, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung. Ini kaitannya dengan riset metodologi atau metode penelitian gitu ya. Jadi sebelum meneliti ini beberapa mungkin apa teman-teman sebelumnya itu kan kadang duplikasi, kemudian udahlah yang penting ada gitu ya. Ini tentu saja tidak mendukung dari kemajuan dari ilmu pengetahuan. Mestinya tadi ada state of the art-nya, kemudian ada riset gap-nya, baru ada novelty-nya. Novelty. Lanjut Pak Dokter, Ya, silakan. oke ya. Emang waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Saya Iya, harapannya bisa praktek, tapi tahu tinggal dikit lagi waktunya. Saya malah ya, belum sempat sekitar pulang ke rumah nih. nggak apa-apa 10 menit lagi Pak Dokter. Nanti Nanti next session, insya Allah next mudah-mudahan ke session depan mungkin ya kita mungkin kita kayaknya praktek. nggak online, offline aja nanti langsung ke kelas Pak Dokter. Mudah-mudahan ada waktunya Pak Dokternya. Amin. Silakan 10 menit lagi Pak Dokter. Aduh, 10 sampai oke, lima saya belas lanjut ya aja ya. boleh. Oke, Mhm. saya ambil contoh ya, misalkan nih, ini bisa diganti ya dengan pembelajaran agama Islam misalkan. Jadi kalau saya punya topik tentang efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi sambil menjawab pertanyaan tadi Pak Dr. Wisno, contohnya Ya. seperti apa? Yang pertama, kita identifikasi dulu dalam SOTA. Ingat Bapak Ibu, SOTA itu adalah fondasi awal. Jadi kalau kita sebagai seorang peneliti ingin mengetahui apakah aplikasi, misalkan application ya, dapat meningkatkan motivasi belajar SMA misalkan, maka kita harus melakukan langkah SOTA, yaitu bagaimana kita lihat berapa penelitian yang telah membuktikan bahwa gamification itu secara umum efektif untuk meningkatkan motivasi belajar pada berbagai tingkatan usia. Kemudian kita lihat beberapa penelitian telah menguji efektivitas, itu pasti banyak ya. Goal score itu pasti banyak sekali. Tetapi misalkan sangat sedikit yang berfokus pada konteks siswa SMA di Indonesia. Di rata-rata kalau kita lihat pembelajaran yang berlatar belakang game itu kan disenangi oleh anak-anak SD, anak SMP, anak TK ya, jarang dilakukan di sekolah menengah atas. Jadi kalau saya kaitkan dengan pembelajaran agama Islam PAI, gamifikasi di PAI seperti apa? Mungkin saja sangat jarang ini ya gamifikasi di PAI, di pelajaran PAI di terutama di siswa SMA. Nah, ya. Kemudian dari situ Bapak Ibu kita lihat sebagian besar penelitian, ini kan ilustrasi saja Bapak Ibu, ini ilustrasi, sekali lagi ilustrasi. Sebagian besar penelitian yang ada hanya mengukur motivasi ya, karena tadi ke awalnya kita kan melihat motivasi ya, motivasi seorang peneliti ingin dapat mengetahui apakah penggunaan aplikasi itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi kita lihat ternyata motivasinya itu di banyak penelitian itu hanya mengukur secara kuantitatif pakai angket, kuantitatif angket, angket kasih 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 gitu. Akhirnya akhirnya statistika segini segini. Artinya menggunakan angket kuantitatif tanpa mengeksplorasi secara mendalam faktor kualitatif apa yang mempengaruhi motivasi. Nah, kan motivasi itu kan sesuatu yang unobserved sebenarnya, yang tidak ada langsung, Bapak Ibu. Beda dengan usia, warna kulit, panjang rambut, panjang jempol, itu kan dapat diamati secara langsung. Jadi motivasi kan sesuatu yang tidak dapat diamati langsung, yang tidak dapat diamati langsung. Kalau dalam bahasa statistika disebut dengan variabel laten.
Artinya itu perlu diteliti secara kualitatif. Nah, itu research gap-nya itu. Jadi dari sekian banyak besar penelitian itu kebanyakan kualitatif, pakai angket, pet analisisnya, regresi bergandanya, ya. Padahal motivasi adalah variabel laten, variabel yang memang tidak dapat diamati secara langsung. Sehingga karena dia bukan variabel laten yang tidak dapat diamati secara langsung, maka kita memerlukan pendekatan lain. Apa pendekatan lainnya? Kita pedalami faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi motivasi. Nah, disitulah SOTA ini berhasil mengidentifikasi gap penelitian atau celah. Itu seperti itu contohnya. Jadi ini sekali lagi hasil belanja artikel atau belanja penelitian yang sudah ada. Artinya apa? Kurangnya bukti empiris spesifik. Nah, ya, tentang implementasi gamification pada siswa SMA Indonesia dan kurangnya analisis mendalam tentang pengalaman siswa. Nah, itu disinilah baru kita muncul novelty-nya seperti apa. Kita rancang novelty-nya. Yang pertama bisa novelty konten. Apa novelty konten? Spesifik pada siswa Indonesia. Celah geografisnya, celah demografis, geografis belum banyak eksplorasi. Jadi gamification pada anak-anak yang ada di daerah 3T seperti apa. Nah, itu kan perlu kita lihat. Kalau kita lihat gamification itu banyak beredar pada sekolah-sekolah perkotaan, bagaimana yang di 3T dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang kedua, novelty metode. Nah, yang tadi disampaikan. Penelitian yang tadi itu hanya banyak sekali menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, menggunakan angket, ya. Oleh sebab itu apa novelty-nya? Dilakukan wawancara mendalam, dilakukan observasi partisipatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya, ya, lebih banyak tentang pengalaman siswa. Oleh sebab itu ternyata kita membutuhkan desain, ya, metode campuran mix, ya, untuk menciptakan kebaruan jika ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya satu dimensi saja. Itu seperti itu, ya. Ini analogi sekali lagi, ilustrasi bagaimana kota dibangun, ditemukan celahnya, lalu kita rancang novelty-nya. Saya kira itu Pak Dr. Misto. Ya. Sekali lagi karena waktunya terbatas, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan banyak hal di sini, tapi lihat waktu sudah mepet-mepet sekali Bapak Ibu waktunya. Ya, seperti itu Bapak Dr. Misto, karena tadi banyak ya yang bisa saya sampaikan, misalkan bagaimana kita misalkan bagaimana Pak menggunakan AI. Nah, itu sudah ada dalam silabus saya yang akan saya sampaikan. Bagaimana menggunakan aplikasi A, aplikasi B. Tapi saya udah ngukur tadi, kayaknya nggak akan cukup deh waktu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dan nanti akan dilanjutkan diskusi jika waktunya mencukupi. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih. Kurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan pangersa Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin, MPD, luar biasa sekali ya Ibu dan Bapak sekalian. Tadi saya katakan dari awal ya, levelnya memang PhD program, sangat luar biasa sekali terkait dengan sebuah penelitian. Jadi jangan sampai penelitian kita itu tadi hanya
lulus saja gitu, memenuhi persyaratan kelulusan gitu ya. Kalau dosen itu hanya sebagai untuk BKD gitu. Betul, sayang sekali ya duplikasi dari publikasi, artinya penelitian yang sudah dilakukan penelitian oleh orang lain tanpa adanya novelty lah, bahasa kerennya itu novelty gitu ya. Ya kalau di master itu novelty-nya mungkin novelty yang simple, mungkin ada Ya. semacam combine, kombinasi, kemudian juga tadi dari sisi metodenya minimal biasa itu lokasi sama waktunya gitu ya. Lokasi, waktu sama sampelnya biasanya. Kalau materi kadang-kadang itu banyak yang sama. Baik, kita undang semuanya Ibu Bapak sekalian untuk bisa berdiskusi, bisa bertanya ke Bapak Dr. Zainal Arifin ya. Nah, ini waktunya lebih kurang 10 sampai 15 menit nih. Ya, silahkan. Ini agak sedikit salah paham tadi itu kesan itu untuk mahasiswa pasca saja padahal tidak. Tapi memang tadi amanah di Pak Dr. Zainal itu kesannya oh mahasiswa pasca padahal ini kita membuka ruang juga untuk semuanya. Oke, saya banyak ngomong jadinya Pak Dokter karena tadi itu banyak materi yang ke depan tuh mestinya bahkan mungkin gini, beliau ini kan sekretaris pasca ya, sekretaris di program studi S3 ya, manajemen pendidikan. Artinya nanti ke depan itu justru kita ingin tahu tentang ruang lingkup nih dari pendidikan atau dari metode penelitian atau ruang lingkup penelitian pendidikan karena selama ini Ya. kesannya tuh ya regresi linear berganda gitu ya, pengaruh pengaruh pengaruh, bosan banget gitu kayaknya ya, bosan sih nggak, tapi kayaknya kok itu terus gitu, dan metodenya pun sering sekali tidak tepat, misalnya sebuah perilaku diukurnya tidak tepat, tool untuk mengukurnya, kemudian mestinya dia adalah sesuatu yang harus dibuat semacam latihan, semacam mungkin kayak try gitu ya. Nah, tapi ternyata diukurnya hanya dengan motivasi, persepsi dan lain sebagainya. Metode misalnya gitu kan, ya kan mestinya itu banyak hal. Oh, kita kita kasih ini dulu kesempatan dulu nih. Yang mau bertanya saya persilahkan. Enggak, siapa tadi yang sudah open mic? Pak AR Akbar, silahkan. Ya, atau mungkin yang agak malu boleh di chat room juga ya terkait dengan hari ini ya ada State of the Arts, kemudian memunculkan research gap, kemudian ke novelty. Nah, itu yang bisa saya ambil dari pemaparan Bapak Dr. M. Zainal Arifin. Silahkan yang mau bertanya nih, mangga. Pak Suhendra Aska, silahkan. Sudah di open mic-nya. Ya, silahkan, boleh langsung. Ya, yang ingin bertanya, terutama terkait dengan yang mau menyusun untuk skripsi atau tesisnya, atau mungkin juga penelitiannya ya bagi dosen, saya persilahkan. Sambil menunggu Pak Dokter ya, sebenarnya mungkin pertanyaan tadi itu mungkin boleh dijawab secara ringkas terkait dengan mungkin mahasiswa ini masih ada yang belum paham nih, bagaimana caranya untuk menemukan state of the art-nya gitu ya, lebih teknisnya, kemudian risk gap-nya, kemudian juga level novelty ini apakah antara skripsi, tesis, disertasi atau penelitian dosen itu sama atau mungkin berbeda yang di program sarjana dan juga magister. Silakan sambil menunggu atau ini ada Pak AR Akbar dulu nih. Oh ini beliau ini ya sebelum Pak nih Abu Rizal Akbar, beliau itu ketua di Sekolah Tinggi State Al Khairiyah Mamuju Sulawesi. Nah, luar Silakan biasa. Salam Pak kenal, Pak. Ketua nih. Silakan. Namanya AR gitu tadi saya agak lupa nih. Silakan Pak Abu Rizal. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya izin. Saya Abdizal Akbar, biasa dipanggil Rizal. Tadi sudah diperkenalkan dengan oleh Ustadz Yitno. Tentu beliau ini salah satu kolega yang menjadi inspirasi selalu kami di Mamuju. Aktif betul, sangat produktif dengan berbagai kegiatan. Tentu saya salam kenal Pak Ustadz Dr. M. Zainal Arifin. Tadi saya simak orang luar biasa. Eh, Gini, Ustaz, eh, apa lagi namanya eh, terkait riset penelitian ini, apa namanya? Ini saya latar belakangnya Ustadz itu di manajemen pendidikan Islam. Ya, betul. Manajemen pendidikan Islam kebetulan sekarang ini sedang penelitian juga tentang manajemen penjaminan mutu eh, Hmm. pendidikan tinggi.
Nah, eh, di sini sedikit agak bingung mau coba melihat lebih jauh, terutama di pengukurannya. Kira-kira kalau di riset tentang aspek manajemen penjaminan mutu ini, sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, kalau kita mau penelitian ini, bagusnya pendekatannya ini bagusnya kemana ini Ustaz? Dari aspek Hmm. metodologisnya, apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Begitu, Ustaz. Kira-kira pandangannya seperti apa? Kalau mau meneliti tentang manajemen penjaminan mutu, baiknya didekati dari sudut pandang kualitatif atau kuantitatif atau bagaimana itu, Ustaz? Saya masih agak kebingungan di situ. Makasih, Ustaz. Terima kasih Terima pencerahan kasih sebelumnya. Pak Abu Rizal Akbar ya, Pak Ketua ya, Pak Ketua STIT ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti tetap ini terus. Saya besok malam juga ada tentang apa untuk yang OBE juga. Pak Dr. Zainal, tadi mungkin pertanyaannya cukup jelas ya, tapi mungkin boleh ditambahkan dengan sebenarnya state of art terkait dengan kuantitatif, kualitatif, dan mixed method itu sampai di mana sih? Ini beliau itu kan alumni dari UNJ ya. Ini luar biasa sekali di riset metodologinya. Itu seperti apa sih kuantitatif, kualitatif, mixed method gitu ya. Kemudian tadi juga terkait dengan metodologi atau metode penelitian untuk manajemen pendidikan. Beliau kebetulan prodinya itu di memang manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen pendidikan secara umum lah. Itu sebenarnya pasti metode yang lebih tepat. Tadi pertanyaan lebih spesifiknya langsung nanti menjurus ke manajemen untuk penjaminan mutu, terutama mutu dari program studi ataupun perguruan tinggi. Mangga Pak Dokter, Ya, silakan. terima kasih. Terima kasih Pak Abu Rijal Akbar. Supaya tiktokan ya kita sambil diskusi, Pak Abu Rijal Akbar, saya bertanya. Bapak tadi bertanya tentang topik penjaminan mutu pendidikan. Pertanyaan saya adalah sudah berapa banyak artikel yang Bapak baca mengenai itu? Ya, belum, Ayo. ya, sekitar ya 10 lah, Ustaz. Ya, 10. Dulu 10. Dulu Iya, 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 baru iya. 10. Ya, 10 ya. Sekitaran 10. Oke, terima kasih. Hmm, ya, oke. Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman waktu di UNJ. Kami dulu ketika pra judul itu, ya pra judul itu kami disuruh mencari 100 artikel yang berkaitan. Dan itu dibuat literaturnya manual. Aduh, belum banyak aplikasi seperti sekarang. Ketika sudah selesai oleh promotor saya, diminta 200. Ketika mau nyusun proposal, sebelum maju sempro, boleh di ACC. Kalau 300, Bapak bayangkan, Pak, pusing saya. Makanya UNJ disebut Universitas Neraka Jahanam. Iya, Jahanam banget betul. itu ngerjain saya. Jadi itulah sederhananya, semakin banyak kita baca, ya otomatis semakin banyak kita. Itu jawabannya seperti itu Bapak Ibu. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita tahu. Nah, hubungannya dengan tadi, apa misalnya pendekatan kuantitatif, kualitatif, itu kan pendekatan yang digunakan untuk membuktikan sebuah hipotesis. Ya, kita kembali lagi. Sebuah hipotesis atau dugaan yang kita bangun itu bisa dijawab dengan pendekatan apa? Nah, SOTA atau state of the art itu dilakukan menggunakan kajian literatur. Jadi kalau Pak Abu Rijal baca 100 artikel tentang sistem penilaian mutu pendidikan, ternyata dari 100 artikel itu rata-rata itu adalah kualitatif. Rata-rata misalkan nih, misal. Lalu baca lagi 200 artikel, ternyata enggak. Mixed method. Jadi semakin kita baca bisa saja pemahaman kita berbeda. Kayak saya sangat ingat banget ya orang pintar berkata bahwa tumbuhlah seperti padi. Semakin berisi semakin menunduk. Itu memang harus seperti itu ya. Semakin kita banyak baca, saya meyakini maka ketika di awal saya disclaimer dulu Pak Ustadz Wisno, saya orang yang masih belajar, pasti seperti itu Bapak Ibu. Karena memang ya tadi pengetahuan kan semakin banyak.
berkembang, peneliti-peneliti yang muda-muda dengan semangat yang luar biasa pasti akan mendahului kita yang udah jelita ya, saya jalan-jalan 50 tahun. Jadi pasti akan seperti itu. Nanti kita tidak akan merasa tersisihkan ya. Memang harus seperti itu. Pengembangan pengetahuan itu harus memang selalu diupdate. Jadi sekali lagi Pak Abu Rizal Akbar, perbanyak baca literatur tentang itu. Jadi kalau dibatasi misalkan 5 tahun sekali, 5 tahun terakhir, silakan 5 tahun terakhir. Dan pastikan itu adalah yang reputasi. Jadi Bapak Ibu, dulu saya 300 artikel disuruh. 80% adalah jurnal internasional. Liar kalau bahasa apa Sundanya. Translate pusing. Dan itu diminta, kalau belum tidak boleh maju proposal. Tapi ya tadi ya, nah saya ya akhirnya saya waktu itu 200 cukup lah. Nah kemudian saya berkenalan dengan Publish or Perish, kemudian juga saya berkenalan dengan Postfiwer. Izin saya tambahkan dikit ya contoh apa di proposal disertasi saya sedikit saja Bapak. Jadi awalnya itu manual, sekali lagi saya awalnya manualnya itu yang 300 tidak saya tuliskan. Jadi, tadinya saya pakai ya tadi kayak seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi karena saya menggunakan software Publish or Perish pada tahun 2020 ya, ketika saya menyusun disertasi. Ini seperti ini. Ini ada berapa ya artikelnya? Kalau kurang jelas. Ini seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini sekali lagi 250 artikel ya, sorry 250 artikel. 250 artikel waktu itu ini saya lakukan dengan software. Tapi sekali lagi ini juga saya lakukan manual karena kan yang namanya profesor kata yang tua ya. Pak Jenderal mana manualnya? Aduh, manual. Jadi 2 manualnya, iya, softwarenya iya. Jadi seperti ini. Jadi dari sini kita lihat Bapak Ibu kalau mempublish or publish, saya berharap nanti ada next session lagi pertemuan berikutnya kita praktek kita publish or publish, bisa pakai CED, bisa pakai ChatGPT dan banyak sekali jalan-jalan menuju Roma untuk mencari SOTA, risk gap maupun default. Dari sini kita bisa lihat jaringnya Bapak Ibu menggunakan overlay visual ya. Jadi seperti ini kita lihat kalau overlay visualization itu kita lihat jenis waktu terakhir ya karena penelitian lama 2020 jadi kelihatan di titik mana di gambar apa apakah yang gelap yang kuning yang hijau itu menandakan bahwa itu adalah penelitian yang memang sudah lama atau sudah ada atau baru. Saya besarkan Bapak Ibu. Nah seperti ini. Kemudian dari sini kita juga lihat lagi bagaimana kalau artikelnya yang hanya fokus saja. Kan jadi diminta juga yang fokus saja. Ini fokus saja. Saya cari 200 artikel fokus waktu itu dapat 4.510 citasi. Lalu saya buat narasi seperti ini, indeksnya berapa. Nah ini jejaringnya kita jika menggunakan visualisasi menggunakan Postfiwer. Dari sini kita lihat jaringnya ada yang warna biru, ada yang oranye, ada yang ungu, ada yang merah. Nah, itu merupakan kelompok-kelompok penelitian ya, kelompok-kelompok penelitian atau kita sebut sebagai klaster penelitian. Dari sini dari klaster nanti kita bisa lihat klasternya apa saja sih gitu ya. Kira-kira seperti ini ya. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4 yang warnanya kuning, coklat, muda. Nah, ini bisa kita terjemahkan. Klaster 1 itu apa saja sih? Nah, kata kuncinya apa saja? Yang hijau kata kuncinya apa saja? Dan apa saja yang memang dari hasil jejaring tersebut. Nah, sekarang kalau kita cepat saja ya karena sudah lewat. Bagaimana kita lihat kebaruan? Nah, dalam Postfiwer itu ada yang disebut dengan density visualization. Jadi kita bisa melihat celah, bukan celah ya, kebaruan itu adalah kata kunci yang memang sangat jarang dibahas dalam artikel-artikel yang teliti. Nah, biasanya dalam density visualization itu terlihat pada yang gelap. Ya, jadi kalau semakin gelap, maka dia semakin jarang diteliti Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat waktu itu Bennett Landing
Lihat yang mana. Kalau terang misalkan ada efek, berarti sudah banyak yang meneliti tentang efek bagaimana blended learning, latihan blended learning, dan sebagainya. Semakin gelap, semakin baik. Bahkan kalau tidak terlihat kata kuncinya malah juga semakin bagus, Bapak Ibu. Jadi kalau kata kuncinya nggak kelihatan bagaimana? Ya semakin bagus berarti kata kuncinya kalau nggak kelihatan. Berarti term atau variabel yang kita teliti itu memang jarang dilakukan. Nah, disinilah kita bisa Bapak Ibu melihat, memberikan tadi ya, Pak, kalau kayak begitu nanti apakah metodenya R&D kualitatif juga kita sampaikan di sini Bapak Ibu. Ada berapa yang menggunakan survei? Ada berapa yang menggunakan mixed method? Ada berapa persen yang menggunakan meta analis, literatur review dan sebagainya. Ini juga sudah saya sampaikan di bab 1 ketika disertasi saya waktu itu. Ya, jadi kelihatan. Jadi kalau sambil anak yang paling dominan ternyata itu ini bisa terlihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 10 paling dominan. Berarti blended learning pada disertasi saya dulu itu banyak dilakukan menggunakan kuasi eksperimen. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi lalu di mana kita bisa menarasikan novelty-nya dari hasil SOTA tadi. Ya, di sini kalau saya waktu itu faktor-faktor yang menentukan implementasi blended learning itu masih jarang dilakukan terutama pada sekolah atau madrasah ibtidaiyah. Nah, itu novelty kalimatnya. Jadi kalimat kuncinya itu novelty-nya. Jadi kalau kita punya banyak waktu Pak Dr. Pisto dan Pak Dr. Jenderal dan rekan-rekan yang lain, kita bisa Siap, Pak Dokter. bagaimana. Nanti Nanti kita kayaknya cari harus. kata kunci yang memang dianggap sebagai novelty dan harus menjadi titik pijak untuk kita kuat bahwa ini belum 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 pernah lakukan. Kalau kita lihat di tulisan proposal ya beberapa kampus sebagainya yang menggunakan manual itu kan kadang-kadang hanya bentuknya kolom 30 artikel ditulis seperti itu kan sangat terbatas sekali, sangat-sangat terbatas. Tapi kalau untuk aplikasi bisa seperti itu. Bahkan beberapa yang berbayar Bapak Ibu seperti AI, saya ambil contoh bisa menggunakan Space ya seperti ini juga digunakan. Ini kita bisa berlatih dari sini Bapak Ibu. Ya, ini seperti ini contoh artikel saya tentang biometrik ya dari seperti itu. Negara mana saja country-nya ya, highlights-nya, active countries yang memang meneliti tentang ini itu bisa terlihat. Oke, kira-kira itu ya banyak sekali yang bisa yang seharusnya memang bisa kaji bersama ya. Tapi Oke. lagi terbatas waktu. Ya, terima kasih Pak Dokter, luar biasa sekali ya. Dan saya rasa tadi ini cukup high level gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dari awal lagi terkait dengan mungkin mulai bahkan mungkin dari riset filosofi gitu ya. Jadi basic-basic dari penelitian, terutama tadi kuantitatif. Kalau kadang teman-teman juga masih bingung ini ketika ditanya, ya mau Pak saya bingung mau pakai kuantitatif atau kualitatif. Saya bilang ya yang Anda mau teliti itu apa, objeknya itu apa, kemudian juga masalah yang akan dijadikan solusinya itu nanti seperti apa, itu yang akan menentukan pilihan kuanti, kuali, atau mixed method gitu. Kalau mixed method kayaknya juga kalau untuk dulu S2 nggak terlalu banyak ya, biasa udah level S3 biasanya itu. Oke, terima kasih ya Pak Abu Rizal dan juga Pak Dr. Zainal Arifin, luar biasa sekali ya. Nah, waktu itu sudah lewat sih tadi, mudah-mudahan nanti Pak Dokter ada waktu lagi. Saya rasa sih mungkin I think better pakai praktik gitu ya, praktek dan Ya, datang langsung lah ke STI Sirajul Falah gitu ya. Kalaupun nanti ya, istilahnya itu kalau mau buat online biasanya itu bentuknya memang lebih spesifik workshop gitu ya, work ya body betul. shop gitu ya, workshop karena memang betul-betul belajar ya. Mungkin mindset Ya, kita juga nih Pak Dokter Zainal. Jadi betul, betul, mindset kita itu kadang kalau belajar itu online ya, terutama ini ya. Online itu betul. kadang ya bari gogoleran we gitunya.
Jadi kalau Iya, dipanggil kemana ini ya gitu ya, itu mungkin mindset juga perlu diperbaiki. Padahal betul. banyak ya orang di luar sana memang mereka online, tapi memang mindset online-nya itu juga sudah cukup Beda. bagus, on kamera dan Betul, lain sebagainya. Cuman tadi yang betul, menarik ini betul. pada tadi kaitan dengan khususnya kan tadi pilihan nanti ke kuanti, kuali ataupun mix gitu kan, ada objek, ada karakter dari penelitian khususnya kalau di prodi itu baik itu manajemen pendidikan Islam ataupun juga di pendidikan agama Islam. Itu saran saya memang ini kita jujur ya bahwa PTKIS ataupun juga anggap saja ya perguruan tinggi di bawah Kemenag itu kadang memang tertinggal ya ketika bicara tentang riset metodologi. Tadi misalnya kalau S3 itu 200, 300 atau kita bilang aja 200 lah gitu ya. S3 berarti kan S2-nya minimal tuh 100 gitu ya. Kita maksakan 5 saja gitu ya. Itu agak susah banget gitu. Ini S2 gitu ya. Ini belum dibaca gitu. Nah, termasuk juga mungkin aksesnya juga gitu ya. Dan termasuk juga mungkin kan sebagai ini maskot sama generasi baby boomer gitu ya. Jadi susah banget nih untuk ininya gitu ya. Susah sekali untuk istilahnya tuh minimal 10 lah. S1 itu 10 kan udah minimal banget gitu. Itu tapi sumbernya sendiri juga kadang ya apa namanya jurnal-jurnal yang apa ditulis oleh mahasiswa S1 lagi gitu. Akhirnya tidak ada peningkatan dan yang sering banyak tadi duplikasi. Cuman duplikasi masih mending juga sih masih bisa lulus gitu ya. Ya artinya ini memang sebuah realita yang kita jujur memang kita Ya, betul. hadapi. Jadi sering sekali kadang memang idealitas kita tuh kadang ya kita turunkan sedikit lah gitu. Tapi tadi yang disampaikan tuh betul-betul sangat ideal dan mestinya memang seperti itu gitu ya. Jadi literatur review menemukan state of the art-nya, kemudian research gap-nya, baru nanti novelty. Ya novelty kalau untuk S1 S2 kan ya mungkin lebih levelnya lebih rendah lah daripada yang tadi PhD ya, yang doktoral. Oke, luar biasa sekali Pak Abu Rizal. Mudah-mudahan nanti bisa lebih yang spesifik ya untuk yang di manajemen pendidikan atau manajemen pendidikan Islam. Boleh. Yang pasti sih ini dari ketuanya memang nih, ya ketua State Al-Khairiyah ini untuk betul-betul memetakan termasuk juga roadmap penelitiannya ini Oh kan iya, gitu. Jangan betul. sampai Roadmap. Betul. pengaruh terus pengaruh terus pengaruh terus kalau kualitatif ayat surat Luqman lagi gitu ya surat inilah Al-Baqarah lagi tadi itu jadi sayang sekali gitu. Saya bilang sayang lah itu sudah ratusan diteliti orang gitu. Coba tadi ada Betul. sesuatu yang baru yang menarik di sini ada Pak Furqon juga nih gitu ya. Dan yang lainnya luar biasa sekali gitu ya. Artinya mudah-mudahan kalau kalau menurut saya sih lebih baik nanti bisa baik itu online tapi saya lebih sana mungkin ada waktunya datang ke kampus untuk bisa mengajarkan terutama tadi yang di size space-nya, kemudian juga ada perplexity-nya, kemudian juga Hmm, fast viewer-nya banyak. sama publish and perish-nya itu juga itu Hmm, belum gitu ya. Termasuk juga sekarang sebelah kan sekarang udah pakai Julius kan sudah bisa juga gitu ya. bisa. Gitu. Kalau ya mungkin kalau SPSS bajakan kan agak-agak makruh gitu kali ya. Gimana ini aja gitu. Kalau Julius kan open source gitu kan ya. Jadi lebih lebih inilah mubah lah gitu kali Iya. ya. Jadi nggak maksudnya tapi lebih bukan itu sih, tapi lebih kepada apa kemajuan ya, kemajuan dari Betul. sebuah aplikasi. Itu tadilah ilmu pengetahuan. Kalau dulu orang tuh mungkin bicaranya itu ya manual gitu ya. Walaupun Hmm, tadi penting juga untuk memahami tadi, misalnya memahami Fosfewer misalnya gitu kan harus tahu nih. Oh maksudnya itu begini begini begini. Sebenarnya SPSS juga sama ya. Ketika regresi itu ya harus manual itu harus paham dulu gitu. Jangan langsung ya langsung jadi gitu ya nggak enak juga sih gitu nggak ada ya. prosesnya. Nah itu Pak Dr. Zainal mudah-mudahan ada waktunya lagi dan kalau mau dibuat berseri Amin. saya rasa mungkin bisa dijadikan semacam Ya, program PKM juga gitu ya. Nah itu kita boleh. ini kan apa kita kembangkan Ya, termasuk dengan Pak Abu Rizal ini kan kolega dari Indonesia Timur ini teman-teman juga ada yang dari siap, 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 apa siap. Indonesia Timur cukup banyak tapi di sana udah hampir jam 23 ini. 23, 24 gitu ya. Nah, itu Iya. juga kita bisa ini Ya, bersama, terutama penelitian-penelitian yang intinya sih memang agar ilmu pengetahuan itu bisa terus berkembang. Jadi ajak ngomong nih ya. ya, Dah, 2 menit lagi Pak Dr. Muhammad Zainal Arifin mungkin 1 menit lah untuk closing remark terkait dengan ya. motivasi untuk melakukan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian dosen jangan hanya memenuhi kewajiban. Mangga, silahkan sebagai closing remark. Oke, terima kasih Pak Dr. Wisnu. Bapak Ibu semua, saya meyakini ya, sampai hari ini saya meyakini rezeki itu tidak hanya uang yang kita terima. Yakin saya. Rezeki itu bisa berupa doa yang ikhlas daripada ilmu yang telah kita beri.
Saya jujur kan saya tidak mendapat dana. Bayar berapa narasumber saya? Hmm. Artinya apa? Mahal Memang ini tidak mahal. seperti rezekinya memang tidak seperti itu. Mungkin doa dari Pak Abu Rijal, doa ada yang lain atas mungkin sedikit yang bisa saya share itu luar biasa. Dan saya sekali lagi saya karena tadi harus bersikap profesional, saya menyiapkan banyak step Pak Misno, Ya, tidak hanya luar menggunakan biasa. AI, Space AI, Julius sudah saya siapkan. Modulnya sudah saya siapkan. Kemudian publish press juga sudah saya siapkan. Bahkan saya juga sudah menyiapkan prompt untuk ChatGPT untuk menemukan Luar biasa. juga sudah saya siapkan. Walaupun saya yakin waktunya nggak akan cukup, apa saya siapkan aja gitu kan. Itu bukti bahwa Hmm. kita memang harus serius, kita harus memang punya dedikasi. Ya, walaupun sederhana webinar kita, tapi harus bermanfaat. Ya, semakin kita bermanfaat, mengundang orang lain untuk, oh iya, ternyata memang kualitas itu tidak hanya dibayar dengan uang, tidak dibayar dengan pentas yang megah ya. Saya kira tidak seperti itu. Doa dari Bapak Ibu sekalian yang menikmati webinar kita malam ini merupakan rezeki buat saya dan keluarga saya. Itu sudah sangat-sangat cukup bagi saya itu seperti itu. Ya bukti bahwa saya serius menghadapi dalam pemberian materi seperti ini. Dan sekali lagi kurangan pasti di saya, bukan di Pak Misno. Yes, Terima kasih luar Pak Misno. biasa. Oke, terima Insya kasih Pak Allah. Dr. Muhammad Zainal, luar biasa nih. Ini banyak yang mau nanya lagi nih. Tadi ada Bu Rohaya Ramli juga nih tentang mengukur. Kayaknya mungkin PR ya, homework kita next session insya Siap, Allah siap, ya. siap, siap. Oke, Siap. tapi bisa datang ke kampus juga Bu Rohaya Ramli Iya, ya. insya Allah. Oke, terima kasih banyak untuk Insya Allah. semuanya. Jazakumullah khairan ala iktimamikum. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah untuk Sabtu besok ya, di jam yang sama. Besok malam itu akan ada pembahasan tentang untuk para dosen terutama menyusun RPS berbasis OBE. Ya, silahkan boleh hadir juga dan free ya, majanan. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan hamdalah dan beberapa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.